Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku semuanya, pemirsa Khusyah TV yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Segala pujian kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah zat yang hanya kepadanya kita memuji. Tiada pujian yang berhak kita sampaikan melainkan cuma satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang taat mengikuti sunnah beliau. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Sahabat Khusyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah konsep, sebuah perkataan. Sesuatu ada, pasti ada yang mengadakan. Sepakat? Tentu kita sepakat. Contoh yang kita dengar di kalangan masyarakat sudah nampak dan kita sangat aktif di dalamnya. Contoh yaitu adanya Facebook, WA, Twitter, dan media sosial yang lainnya. WA ada, tentu ada yang mengadakan. Siapa yang membuat? Yang membuat adalah John Kaum. Adapun Twitter, siapa yang membuat? Yang membuat adalah Jack Dorsey dan sebagainya. Sesuatu ada, pasti ada yang mengadakan, pasti ada yang menciptakan. Lantas, pernahkah kita terbesit di dalam benak kita? Pernahkah terlintas di dalam pikiran kita? Terlintas di dalam pemikiran kita? Kita ada untuk apa? Kita ada, siapa mengadakan? Apa tujuan kita diadakan? Kalau media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, dan sebagainya, itu ada sebagai media sosial komunikasi di dunia internet, dunia maya. Lalu kenapa kita ada? Pasti ada tujuannya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, cuma satu. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala fi kitabihil karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Qur'annya, di dalam firman-Nya, Quran surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan satu, illa liya'budun, kecuali supaya mereka menyembah, mengabdi, beribadah kepadaku semata. Kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab yang sudah sangat menyebar di kaum muslimin, kitab yang dikarang oleh Syekh Jamil Zainu, beliau menyampaikan di dalam kitabnya berisi tentang tanya jawab seputar ilmu agama, pembahasan tentang akidah. Limadza khalaqanallah? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Kemudian dijawab oleh beliau, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Kita ada, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak untuk menyekutukannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kembali ke Quran surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam kitab yang lain disebutkan, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni Ushul Salasah. Beliau mengomentari tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Beliau menyampaikan di dalam kitabnya, "Wa ma'na ya'budun yuwahhidun." Yang dimaksud beribadah kepada Allah, menyembah, mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah semata,
untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, sahabat Khasyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah yang kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya timbul di pemikiran kita, untuk apa kita diciptakan? Sudah ketemu jawabannya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlintas di pemikiran kita juga, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan kita? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, Quran surah Al-Baqarah 21, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu, sembahlah oleh kalian, rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kalian, sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertegas di dalam firman-Nya, Quran surah Toha, surah yang di dalamnya berisi sebuah faedah, yang di dalamnya berisi sebuah untaian kalimat yang begitu luar biasa, sehingga dengan ayat ini menjadi penyebab salah seorang tokoh sahabat bisa masuk Islam. Siapa beliau? Beliau adalah Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surah Toha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illallah ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini adalah Allah. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Allah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Maka sudah kita ketahui siapa yang menciptakan kita. Tentu Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku, karenaku. Sudah nampak, sudah kita ketahui siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Terus kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Khasyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah kami sampaikan di awal tadi di dalam Quran surah Toha ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menegakkan salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita ketahui tentang salat? Dan sebelumnya, pemirsa Khasyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang pertama, surah yang pertama yang kami sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Kemudian apa pengertian ibadah itu, pemirsa Khasyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ibadah adalah segala sesuatu yang di dalamnya diridhoi dan dicintai oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu adalah ibadah. Kami ambil cuplikan petikan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pengertian ibadah. Kemudian, bagaimana caranya kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Ada dua pokok yang dijelaskan para ulama untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlasun niat. Mengikhlaskan segala bentuk niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ikhlas? Pemirsa Khasyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah sebuah amalan hati yang bertujuan tidak lain dan tidak bukan untuk mendekatkan diri kita pada Allah dan tidak mengharapkan apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu ikhlas. Kalau kita beribadah mengharapkan duniawi, pujian dan sebagainya, maka kita tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Atau lengkapnya adalah al-ikhlas
wa huwal a'malu lillah min ghairi riya wala sum'ah. Segala bentuk amalan yang kita kerjakan karena Allah tanpa adanya riya, ingin dilihat orang lain, dan tanpa adanya sum'ah, ingin didengar, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemirsa Khosya TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'ah, ittiba', mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita ambil contoh salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita diperintahkan ketika kita mau salat, kita lihat contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba', mengikuti sunnah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia tertolak, dia raddun. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, suatu amalan laisa 'alaihi amruna, yang tiada dasar perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Akhirnya demikian. Sudah kita ketahui pemirsa Khosya TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita beribadah? Untuk mengabdi pada Allah. Kenapa kita ada? Untuk beribadah pada Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala? Dengan ikhlas dan mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah tahu kita ada untuk apa, ketika kita mengetahui tujuan kita diciptakan untuk apa, mari kita luruskan kembali hidup kita. Kita ada untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan segala bentuk peribadatan untuk Allah semata, tidak untuk yang lainnya. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan oleh Allah dalam beribadah, beragama, untuk memurnikan segala bentuk peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tahu kita ada untuk apa, mari kita luruskan kembali tujuan kita. Kita luruskan kembali tentang hakikat kita di dunia ini untuk apa. Yakni satu, untuk beribadah, mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan kembali pemirsa Khosya TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya kita menjadikan diri kita hamba yang bertakwa pada Allah, menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, dan akhirnya ketika kita tahu tujuan hidup kita, ketika kita tahu apa tujuan kita diciptakan, mari sekali lagi kita luruskan niat kita untuk satu, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita lurus ibadahnya pada Allah, Allah menerima amal ibadah kita karena kita sudah ikhlas dan ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan endingnya kembali ke tujuan awal, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Al-Jannatul Firdaus. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang berisi banyak keindahan di dalamnya. Itu tujuan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada akhir kajian kali ini kami berpesan pada diri kami pribadi dan sahabat Khosya TV semuanya, mari kita perbaiki ikhlas kita untuk Allah, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, mari kita kejar akhirat dan kita pergi ke hidup kita di dunia untuk tidak banyak sibuk tentang dunia. Kita perbaiki kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila yang kami sampaikan itu benar, maka satu, kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ketika salah, maka juga satu, kesalahan datangnya dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.